Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Podspirasi bersama Soaidi. Dan tentunya kemarin kan sudah dibajak oleh Kamila. Sekarang saya ambil kembali podcastnya hari ini. Dan tentunya hari ini juga akan kedatangan tamu yang super spesial dengan berbagai macam pengetahuan. Khususnya beliau ini juga sebagai seorang dosen muda yang saat ini sedang menempuh S3. Waduh, boleh tepuk tangan dulu dong. Karena kadang-kadengaran kayak jadi kita kasih like aja gak apa-apa. Oke, sebelum itu juga saya mau ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa kasih like, komentar, dan juga share. Karena kita akan membahas sesuatu topik yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan jangan lupa kasih subscribe-nya. So, di sini Soaidi dan inilah Podspirasi. Halo Kak Rasid, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soaidi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pengantin baru. Kalau dilihat kayaknya auranya ini kayak aura fenomena alam. Nah, fenomena alam apa tuh? Kayak pelangi berwarna-warni. Atau kalau kayak bunga itu kayak kambang, bunga mawar merah merekah. Benar kalau ya jualan kayak kopi susu di sini kopi di sini susu hirang sawakan tinggi. Mudah-mudahan tuntung pandang. Amin. Langsung mawadah warahmah. Amin. Terima kasih Allah nih minta rela benar lah. Dan tentunya ya kan Hansidin ini membuka luar biasa sebagai seorang dosen muda ya kalau terlihat seperti bukan dosen tapi beliau sudah saat ini S3. Mahasiswa ya. Seperti mahasiswa. Biar kayak aslinya kayak maba masih jorang bagondel hanya maba toh. Masih anggota. Iya. Nah sebelum itu teman-teman kita mau kenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini. Nah boleh kakak boleh kenalan mungkin kesibukannya kakak terus backgroundnya apa dan ke kamera kak silakan. Bismillah. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rashid. Biasa dipanggil Rashid meskipun saya ini adalah pengajar dosen tapi saya itu lebih senang dipanggilnya Kak Rashid. Karena kalau dipanggil Pak itu biasanya tidak enak kalau disandingkan dengan nama saya. Pak Rashid gitu. Seperti benalu itu saya. Seperti parasit gitu ya, seperti cacing pita gitu. Nah, kesibukan saya sehari-hari saya mengajar di dua kampus Winatasari Banjarmasin, kemudian kampus Taidarul Ulum Kandangan. Kemudian saya juga sebagai mahasiswa saat ini melanjutkan studi saya di doktoral S3 Ilmu Syariah. Selain itu saya juga ada beberapa kesibukan di lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren ada, kemudian di organisasi keagamaan juga ada. Nah gitu kira-kira. Soaidi. Tepuk tangannya kasih like. Wow luar biasa sekali ya kak. Kalau kita tanya lagi tentang pendidikan sebenarnya kan cukup pang sevideo nih aja. Tapi kita pengen menggali sesuatu dari dalam diri kakak. Karena kita programnya Podspirasi kak, podcast inspirasi. Pokoknya apa aja pembahasan kita ada terus yang bisa kita bagikan. Jadi hari ini kita ngomongin apa nih Soaidi? Ngomongin perkawinan gitu. Kayaknya masih hangat kayaknya di perkawinan ya. Berarti jurang tadangsar pasangan tuh makan apa biarnya. Itu baru tahun-tahun pertama. Tahun pertama. Nanti tahun-tahun selanjutnya ya mudah tetap. Katanya kalau perkawinan itu 5 tahun pertama itu yang berat katanya. Tapi kalau sudah melewati 5 tahun selanjutnya insya Allah aman. Saya juga teorinya, prakteknya belum 5 tahun. Kada pian itu dulu. Pian itu berapa tahun sudah? Sudah tahun 2000. Kok saya lupa ya kawinnya? 2019 ya. Bulan Agustus. Ya Allah mau ucapkan happy weddingnya wah ini gitu Bapak lah. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu nih kak, kakak sebagai orang yang sudah ketemu banyak sekali manusia, apalagi khususnya kan mengajar juga sebagai seorang dosen yang mungkin tampangnya tidak seperti dosen waktu masuk ke kelas mungkin dikira mahasiswa duduk di sini padahal dosen. Nah kita pengen tahu mungkin gimana sih kak menjadi seorang yang mungkin bisa ketemu banyak orang. Membaca karakter orang. Nah mungkin openingnya gitu dulu nih kak. Kakak tahu nggak seberapa kita mau pencerahan dulu deh secara lebih umum. Tapi pernah loh ya saya dikira memang mahasiswa. Jadi perdana saya masuk ke kelas, dicuekin loh sama mahasiswa. Dikira teman-teman mereka, teman-teman maba gitu ya. Nah gini, jadi menarik nih materinya kayaknya tentang personality ya. Tapi mungkin saya perlu disclaimer dulu nih ya, bahwa ini saya bukan pencetus teori ini nih ya. Dan saya dapat materi tentang personality ini ketika saya kuliah di kampus Kahfi. Kita nyebutnya kampus Kahfi di Banjarmasin dan ada di Banjarbaru. Kebetulan saya angkatan pertama di Banjarmasin. Jadi pendirinya itu Om Bagus atau Om Tobagus Wahyudi dari Jakarta. Kemudian cabangnya ada di Banjarmasin, didirikan oleh
Pak Husnul Abrar gitu ya. Nah, di kampus ini kita dapat materi yang menurut saya ini sangat mahal. Jadi kita belajar tentang ilmu public speaking, di dalamnya kita belajar tentang ilmu psikologi. Jadi ilmu tentang memahami karakter. Jadi memahami watak seseorang. Jadi selain itu kita belajar ilmu komunikasi, gimana agar pendapat kita, persepsi kita itu bisa diterima oleh orang lain. Di Kavi juga kita belajar tentang ilmu filsafat loh ya. Jadi bagaimana kita mengelola pikiran yang baik dan benar, berpikir yang bijak. Nah, pembahasan kita hari ini yang tadi disampaikan oleh Suaidi itu berkaitan dengan ilmu psikologi, personality, ilmu tentang memahami orang lain. Tapi sebelumnya nih saya mau contekan loh. Oh iya. Jadi kayaknya ini saya bintang tamu yang paling niat kayaknya ya. Iya, kalau yang lain kayaknya bawa badan santai, kalau saya bawa contekan. Tapi ini saya punya alasan loh. Kenapa saya ini bawa contekan? Yang pertama karena memang saya diundang di podcast yang luar biasa ini. Saya terima kasih loh ya diundang di podcast ini. Sama-sama Kak sudah mau datang. Terima kasih. Ini luar biasa, kita di HSS punya podcast yang luar biasa seperti ini. Jadi saya harus persiapan nih, ya bawa contekan. Yang kedua, kalau kita di ilmu public speaking itu nanti kita harus mengetahui ada 3 karakter manusia ketika mereka mendapatkan informasi. Ada yang tipenya itu visual. Nah, visual ini dia untuk dapat informasi dia perlu ada visual, ada gambar, ada peraga, jadi biar dia paham. Tidak cukup hanya mendengarkan. Ada memang tipenya dia auditori, ya sudah cukup ada orang ceramah dia bisa mendengarkan, cuman dia agak peka terhadap intonasi suara orang, itu agak peka, dia agak sangat memperhatikan. Dan yang ketiga nanti ada tipenya kinestetik, yang kalau dia belajar itu tidak masuk-masuk. Kecuali kalau dia langsung praktek. Nah itu. Jadi harapannya ini saya bawa banyak contekan ini biar nanti yang visual paham. Dan alasan yang ketiga nih yang paling penting, saya orangnya pelupa. Jadi ini alasannya sebenarnya. Alasannya pelupa. Jadi dicari-cari alasan akademisnya. Jadi takutnya nanti pas di tengah-tengah materi tiba-tiba lupa ya kan. Supaya katanya banyak tiba-tiba blank. Itu alasannya sebenarnya. Yang ketiga. Jadi yang ke berapa tadi, yang ke satu, yang kedua itu dicari-cari alasannya. Baik, ini ya langsung aja nih ya. Silakan. Jadi untuk personality tadi saya kira buku yang bisa teman-teman nanti bisa jadi rujukan itu ada namanya judulnya Personality Plus ya. Personality Plus. Karya Florence Littauer ya namanya. Boleh ke kamera, tapi nanti kita kalau agak buram kita kasih yang digitalnya juga. Ya, ini ya Florence Littauer. Jadi ini menarik untuk kita memahami tentang karakter orang. Jadi secara umum kata beliau manusia itu ada 2 karakter. Pertama ada ekstrovert dan yang kedua ada introvert. Nah ini cara kita memahami 2 orang ini harus berbeda juga. Yang pertama adalah ekstrovert, yaitu orang yang kalau dia menerima informasi, yang ekstrovert loh ya, dia mudah untuk mengutarakannya. Jadi kalau orang Banjar ini bahasanya borek, banyak pandir. Nah itu ekstrovert. Kemudian yang kedua ada introvert. Introvert ini kalau dia menerima informasi susah untuk mengutarakannya. Jadi terlalu banyak mikir sehingga kada jadi bepandir, kada jadi bicara. Nah itu namanya introvert. Takut salah. Jadi pertimbangannya banyak. Tapi kalau takut mengutarakan isi perasaannya kepada si doi itu wajar itu. Yang ekstrovert pun susah sekalinya untuk mengutarakan pendapat. Apalagi sadar diri itu kalau ucap-ucap aja kada tapi jelas jadi takut dan salah. Nah, yang kedua ya. Jadi ada ekstrovert dan introvert. Nah, lebih lanjut lagi dari teori ini. Teori ini awalnya sebenarnya dicetuskan oleh seorang filosof ya dari Yunani 400 tahun sebelum Masehi, Hippocrates. Kemudian disempurnakan oleh filosof yang lain, ada Galenus 200 setelah Masehi atau pada tahun 2 abad Masehi. Kemudian setelah itu oleh Florence Littauer ini kemudian dia menyempurnakan bahwa dari 2 karakter manusia tadi terbagi lagi nanti menjadi 4. Jadi ekstrovert itu terbagi menjadi 2, yang introvert terbagi juga menjadi 2. Jadi 2-2-4 nih ya. Jadi 2-4. Oke, langsung kita bahas nih ya. Silakan. Yang pertama yang ekstrovert dulu. Yang orang yang kalau
mendapatkan informasi, dia mudah untuk mengutarakannya. Nah, itu tipe yang ekstrovert. Ada dua, yaitu adalah koleris dan sanguinis. Nah, dua ini dulu ya, kita kenali satu-satu ini. Siapa tahu teman-teman nanti mau belajar untuk meramal karakter seseorang itu bisa. Sebenarnya perlu juga untuk nembak doi tadi ya kan? Nembak doi. Mendekatinya. Harus paham karakter pasangan ini, tipenya yang mana. Siap. Oke, ini saya next ya. Oke. Yang selanjutnya tadi ekstrovert dan introvert ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini saya kayak sales ya jualan. Boleh kagak ke kamera nggak apa-apa kan? Nah, ini ya. Jadi untuk yang ekstrovert itu ada sanguinis dan ada koleris. Kita jelaskan satu-satu ya. Jadi kalau sanguinis ini nanti 11% populasinya di dunia, sedangkan koleris ini nanti 3%. Perbedaannya apa di antara dua orang ini? Sama-sama dia mudah untuk mengutarakan isi perasaan hatinya, tapi yang pertama sanguinis. Sanguinis itu mudah sekali ditebak dari ciri-ciri fisiknya dulu. Orangnya ceria, rame, jadi membuat suasananya itu wah asik gitu. Nah itu sanguinis. Kelihatan dari ketawanya itu lepas sekali. Dia bisa hari ini tertawa terbahak-bahak, besok bisa menangis terseduh-sedan. Jadi ekspresif sekali orang-orang yang sanguinis. Kayaknya ada yang merasa kayaknya aku itu ya. Sabar masih ada 3 orang lain. Kalau menonton itu sanguinis ya. Jadi terlihat dari ciri-ciri fisiknya, orangnya rame, dia kelihatan wajahnya pun awet muda. Jadi orangnya suka membuat suasananya menjadi hidup. Ketawanya paling kenceng, makannya paling banyak. Itu adalah sanguinis ya. Nah, kemudian dari sanguinis ini juga kita bisa melihat dari kebiasaan sehari-hari di rumahnya misalnya, orangnya ini sangat tidak teratur dan berantakan. Waduh, bisa lihat itulah, ya, bisa dilihat dari kamarnya. Kamarnya itu bajunya ada di mana-mana, sempaknya berterbangan di mana-mana. Jadi orangnya sembarangan. Kalau di dapur itu ya jadi garam, micin, kemudian apalagi itu macam-macam bawang itu nyampur semuanya. Itu sanguinis, saking berantakan hidupnya. Udah lo jadi gangan lah. Jadi gangan hidupnya berantakan, apalagi masalah waktu dan janji. Nah, ini orang sanguinis. Dia mudah sekali mengumbar janji, tapi kemudian lupa. Nah, bukan pian bila besi doi yang pinaka itu bisa sanguinis. Tapi biasanya kebanyakan cowok gitu sih ya. Cowok. Karena cowok itu katanya kelemahannya cuma satu. Apa tuh? Kelemahannya dia mudah sekali untuk berjanji, tapi kemudian mudah untuk melupakan. Tapi kelemahannya yang perempuan itu mudah sekali termakan janji-janji palsunya laki-laki. Jadi itu parah ya, fatal. Nah, itu untuk sanguinis, dia mudah sekali tadi ya berjanji kemudian lupa. Orangnya juga pelupa sekali, masalah waktunya hancur amburadul karet. Janjinya jam 4, ketemuan jam 5 baru datang. Bisa jam 6 baru datang. Itu orangnya sanguinis ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah koleris. Kita singkat ya. Karena mungkin nanti kita bahas di selanjutnya. Koleris ini sama-sama ekstrovert, cuman bedanya sampai minjam ya Kak? Ya, sama bedanya kalau koleris tadi orangnya memang agak dominan dalam pembicaraan, tapi dia ndak mau kalah. Nah, itu koleris. Kalau sanguinis ya masih mending-mending lah ya. Tapi kalau koleris ini dia tidak mau kalah, sukanya berdebat. Dari ciri-ciri fisiknya itu kelihatan. Kelihatannya dari mana? Biasanya matanya tajam. Kalau jalannya agak cepat, ngomongnya ceplas-ceplos. Nah, itu ciri-cirinya kalau dia koleris. Jadi dia itu apa istilahnya itu ya? Straight to the point gitu ya. Pokoknya apa adanya ngomongnya. Ketika dia jadi bos, lihat karyawannya itu ndak bisa kerja, dia langsung, kamu ndak bisa kerja ya, kamu salah ya, dia langsung to the point. Ini bahaya kalau curhat sama orang-orang koleris. Jadi kalau curhat misalnya Suwaidi curhat sama pacarnya koleris misalnya, istri lah. Atau sama orang dulu deh. Misalnya ada teman, saya lagi masalah nih sama pacar. Pacar saya manja banget, kemudian dia suka cengeng. Kalau nasehatnya koleris, ya sudah putus aja.
Nah, to the point. So ID masalah sama istrinya. Oh, istri saya gini. Ya sudah, ceraikan aja. Cerai aja. Oh, so ID, saya punya masalah dengan hidup saya ini, saya gini. Ya udah, mati aja. Nah, itu orang-orang koleris. Oke. Jadi dia straight to the point. Dia orangnya memang ceplas-ceplos dan tidak suka dengan suasana yang flat, yang tenang. Jadi kalau bisa ada chaos, harus ada berantem. Orangnya kontroversi, gitu ya? Sukanya debat, tidak mau, dan suka nyuruh-nyuruh. Nah, itu kelihatan koleris. Di sisi lain juga mungkin bagi orang-orang yang suka baperan, itu mungkin sering banget mungkin yang mendendam bagi orang-orang, untuk orang koleris ya. Iya. Apalagi ya kan dia bilangnya kan straight to the point tuh dibilangnya. Ada berita nih. Apa. Langsung apalagi orang yang baperan ya kan. Aduh. Dan dia menariknya memang cuman 3%. Oh, 3%. Ini luar biasa, Tuhan menciptakan koleris ini cuma 3%. Kalau sampai lebih kayaknya akan terjadi perang dunia ketiga, keempat, kelima sampai ke-10. Karena orang-orang ini suka sekali mencari kontroversi, sukanya berantem, dan dia sukanya memimpin. Nah, itu kelihatan ya. Tapi orangnya dia cepat. Masalah kerja ini ya cepat selesai. Nah, itu kelebihan dia. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Makanya biasanya dijulukinya sebagai si kuat. Kalau sanguinis tadi dia si populer. Suka terkenal. Nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting terkenal. Itu lain lah, benar tuh. Atau dia suka lagi dipuji. Nah, itu. Dia itu sesuatu yang paling penting itu pujian dan terkenal. Kalau upload foto, kalau di Instagram tuh ada 20, di-upload 20. Tahu? Karena 10-10-annya aja. Nah, itu kalau sanguinis. Kalau koleris ya dia suka popularitas tapi tidak se ekstrim sanguinis. Nah, 2 dulu ya. Dua dulu. Ini bagian ekstrovert dulu ini. Ya, mungkin bisa nanti mengira-ngira diri kita ini masuknya yang mana, atau bisa mengira-ngira orang-orang terdekat kita ini kemudian masuknya yang mana. Ya gitu. Masuknya ini karakternya yang mana. Dari 2 dulu kita biar mudah memahami. Karakter yang ekstrovert. Oke, kita lanjut. Yang introvert. Yang introvert. Yang introvert tadi ya, orang yang ketika menerima informasi dia lebih banyak memendam. Jadi agak sulit untuk mengutarakan karena banyak tadi. Kata Suhaidi banyak pertimbangan, banyak pikiran, akhirnya tidak jadi diucapkan. Nah, ini kemudian terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah phlegmatis, yang kedua adalah melankolis. Phlegmatis dan melankolis Ya. Jadi phlegmatis yang pertama kita bahas dulu. Phlegmatis ini dia dijuluki sebagai si pencinta damai. Karena orangnya ini memang baik hati, orangnya penyabar. Kalau jadi teman nih yang paling the best deh phlegmatis. Karena dia tidak mau mencari ribut, tidak mau cari masalah sama orang lain. Nah, itu phlegmatis. Jadi si orangnya ceria, suka senyum, tapi ya tidak banyak bicara. Sukanya mendengarkan. Kalau ada kawan curhat ya sudah, dia mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Itu phlegmatis. Teman terbaik ya phlegmatis, pendengar yang baik. Cuman dia ini kekurangannya, dia stay di comfort zone. Jadi sukanya berada di zona nyamannya, tidak mau naik ke zona-zona selanjutnya, tidak mau hidupnya agak susah. Ketika dia sudah merasa nyaman sudah cukup, tidak mau lagi dia naik ke selanjutnya. Dan orangnya tidak bisa mengambil keputusan. Ini kalau jadi pemimpin sulit kalau phlegmatis ini. Mungkin masuk pelin-pelan nggak ya, Kak? Pelin-pelan bisa juga phlegmatis. Jadi kalau Suhaidi ketemu dengan teman-teman atau satu komunitas atau di kampus dulu, ketemu orang yang kalau mencari keputusan lagi vote, kemudian dia bilang aku 4 orang banyak. Nah, itu phlegmatis tuh. Orang menyumbang 100 aku 50 gitu ya. Pokoknya dia tidak bisa mengambil keputusan. Orang maunya diputuskan atau maunya ya dipilihkan. Jadi kalau milih pacar itu si A, si B, enggak jadi. Kebanyakan mikir, dia bingung, enggak bisa pikir. Yang penting ada teman, tolong dong pilihin. Atau baju, dia bingung tuh. Kalau ke pasar nyari baju, enggak akan dapat baju. Dia bingung. Oh, ini kayaknya bagus, jalan lagi. Loh, ini bagus, jalan lagi bagus. Akhirnya enggak jadi beli. Nah, itu phlegmatis. Jadi pelin-pelan, dia tidak bisa mengambil keputusan, kemudian dia tadi juga terlalu nyaman di zonanya. Nah, itu kalau phlegmatis. Dan orangnya enggak enakan. Paling tidak enak hati. Untuk bilang tidak itu sulit. Untuk nolak juga sulit sekali. Bahayanya ini phlegmatis kalau ketemu dengan temannya
sanguinis, berhutang, minjem duit. Ujar sanguinis, kata sanguinis nih, minjem duit dong. Si flegmatis ada duit tapi sedikit. Tapi karena ada teman minjam, tidak enak nolak, dikasih sama dia. Si sanguinis tahu kan, karakternya dia pelumpa. Si flegmatis, Oke. karakternya tidak enak hati. Itu akhirnya apa? Hutangnya tidak dibayar-bayar. Si sanguinis lupa, si flegmatis tidak enakan. Akhirnya berkelanjutan mungkin. Itu bahaya ya. Itu kalau dia tidak memahami karakternya. Itu flegmatis. Jadi belajar untuk mengambil keputusan dan kemudian belajar untuk mengatakan ya kalau iya tidak. Yang terakhir. Yang terakhir adalah melankolis. Ini biasanya juga kelihatan sekali dari karakter fisiknya ya. Kalau kita lihat di sini, flegmatis lumayan banyak 69. Karena kalau kita lihat di dunia ini kan lebih banyak followers ya, pengikut dibanding aktor kan. Siap. Makanya flegmatis ini orangnya paling banyak di dunia. 69%, sedangkan melankolis ini 17% tadi ya. Melankolis 17%. Kelihatan dari tanda-tanda itu, ciri-ciri fisiknya ini, makanya dia dikenal sebagai si sempurna, si perfeksionis. Kenapa? Karena dari pakaiannya orangnya rapi, rambutnya klimis, ditata dengan baik, memang wajahnya juga bersih, perawakannya memang dia jaga. Itu si melankolis. Dari ciri-ciri fisiknya orangnya perfect, cuman bajunya dia tidak mau yang bling-bling. Kalau sanguinis, wah, ini topinya merah, bajunya kuning, celananya ungu, sepatunya pink misalnya. Supaya jadi pusat perhatian. Dia mau jadi pusat perhatian, itu sih populer. Cuman si melankolis, dia perfeksionis, pakaiannya juga bagus, punya fashion yang cukup tinggi juga, selera fashionnya cukup tinggi. Cuman dia agak kalem, tapi perfect. Dan kalau di sebuah orang kumpul-kumpul, misalnya di kelas atau di ruang-ruang kuliah, itu lebih senang mojok di belakang headsetan. Itu melankolis. Dia tidak suka, tidak nyaman berbaur dengan banyak orang. Dia lebih sukanya ya sendiri. Dia menyukai privasinya sendiri. Kelihatan melankolis ini dari kamarnya, dari rumahnya, rapinya luar biasa. Jadi kalau di dapurnya itu, kalau sanguinis tadi ya, nyampur-nyampur semuanya. Kalau si melankolis itu ditata dengan sangat baik. Jadi kalau gula ditaruh di dalam toples gula, ditulis lagi loh. Gula, garam, micin, bawang merah, bawang putih, padahal udah tahu, tapi tetap ditulis saking rapi. Tapi syukur-syukurnya kan, bener ya, aku potong dulu. Si melankolis ini syukur-syukurnya, melankolis yang tadi kan, melankolis itu enggak yang jahil. Kalau yang jahil digantinya yang mana micin, gantinya non gula, apa sama gula? Itu sanguinis. Itu sanguinis. Oh, kebetulan sanguinis lah, hilang ke rumahnya melankolis. Pokoknya itu sanguinis. Orangnya kalau sanguinis memang agak usil. Iya. Melankolis agak serius. Iya. Ya, jadi rapi sekali orangnya. Dan dia detail. Wah, itu hati-hati kalau bicara data sama dia. Orangnya suka dengan fakta, dengan data, matematik gitu ya. Kemudian dengan bukti dan lain sebagainya. Dan orangnya mudah untuk mengingat. Hati-hati kalau bermasalah dengan melankolis. Dia dendamnya lama. Karena dia selalu ingat. Misalnya Suaidi punya pacar, punya istri lah. Sekarang sudah punya istri. Istrinya ini melankolis. Wah, bahaya. Hati-hati. Jadi dia apa yang menjadi kesalahan kita, dia ingat sampai kapanpun, sampai mati. Kata Suaidi, mohon maaf malah. Bilangnya apa nih manggilnya ke istrinya? Sayang. Masih sayang. Masih sayang. Yang belum berevolusi. Mohon maaf katanya. Kemarin tadi malam lupa jemput misalnya. Karena apa gitu ya. Karena lupa, insya Allah ini katanya pertama dan terakhir. Apa? Pertama. Dulu saya masih ingat loh, pada tahun 1945 bulan Agustus, hari Jumat ketika Soekarno mengucapkan teks proklamasi. Kamu juga lupa. Itu luar biasa melankolis. Dia pendendam dan dia itu mudah ingat dengan kesalahan orang lain. Beda di sanguinis. Sanguinis dia bermasalah dengan orang lain tapi besok sudah lupa. Itu kebalikan dia. Jadi bisa dibilang ada beberapa memang kebalikan. Melankolis teratur, sanguinis berantakan. Melankolis ingat dia dengan banyak hal, suka data, sedangkan sanguinis tidak suka hal yang formal. Data dia orangnya
tidak ada isinya kadang apa yang diucapkan. Beda dengan melankolis ya. Nah itu setidaknya ada 4 karakter manusia. Nah dari sini mungkin kita bisa belajar untuk memahami diri kita maupun untuk memahami orang lain. Berarti mungkin gitu juga ya Kak. Di sisi lain kita bisa belajar untuk kita sendiri, terus kita juga bisa melihat orang lain. Sekarang pertanyaannya gini Kak, buat teman-teman di sini yang nonton saat ini nggak tahu karakternya sekarang, gimana cara mengetahuinya? Ya setidaknya kalau menurut saya ada 2. Yang pertama teman-teman ikut tes karakter kita. Itu biasanya kalau kita di kafe, sebelum masuk kafe, saya ingat tuh materi yang pertama kita di kafe itu tentang personality itu. Pertama kita mengisi kuesioner gitu, ada pilihan atau pertanyaan kita jawab itu. Nah dari sana nanti ketahuan kita masuk karakter yang mana. Oh saya sanguinis, saya melankolis, saya ini. Atau yang kedua tanya sama yang ahli. Kadang begini, kalau memang kita sudah biasa memahami, mengamati orang lain dan punya ilmunya tentang ini tadi, kita bisa loh memahami karakter orang. Oh misalnya Suaidi ini orangnya misalnya tebak-tebak Suaidi apa? Sanguinis dong. Sanguinis dong, kelihatan sekali gitu ya. Nggak perlu saya jelaskan ya. Saya jelaskan lebih detail ya kan. Sepertinya kakak sebutkan tadi semuanya masuk. Nah itu ya, itu sanguinis misalnya gitu ya. Ya jadi tanya sama ahlinya, bisa 2, bisa ngisi. Memang ada kuesionernya di bukunya Florence Littrong itu dia di akhir-akhir dia naruh semacam kuesioner gitu untuk mengisi kepribadian kita masuknya yang mana. Cuman tadi dari 4 itu memang jarang sih yang tunggal. Misalnya Suaidi ini cuman sanguinis dominan. Jarang, memang ada juga, memang yang sanguinisnya dominan. Tapi biasanya dia ada beberapa campuran. Misalnya sanguinis, bisanya dengan koleris. Itu disebut dengan campuran alamiah. Kalau di dalam buku tadi, campurannya alamiah karena memang ekstrovert ketemu dengan ekstrovert ketemu dengan ekstrovert. Atau campuran pelengkap, introvert ketemu ekstrovert. Tapi yang cocok, misalnya sanguinis dengan plekmatis itu agak cocok. Meskipun dia berseberangan, satunya ekstrovert, satunya introvert, tapi dia masih cocok. Atau koleris dengan melankolis, itu masih cocok. Itu namanya campuran pelengkap. Ada campuran yang berlawanan, yang memang ini sedikit kayaknya. Misalnya sanguinis dengan melankolis, itu agak ribet ya. Satunya teratur, satunya tidak kan, tiba-tiba agak sulit ya. Gimana? Itu tangan kiri tangan kanannya bisa. Satunya rapi ya kan, satunya enggak ya. Itu ada. Itu kayaknya ada tapi sedikit. Atau misalnya koleris tapi plekmatis. Koleris itu kan orangnya suka bikin rusuh ya kan, bikin konflik. Tapi yang plekmatis juga pecinta damai. Gimana tuh? Setelah berantem kemudian dia peluk-pelukan gitu ya. Oh kayaknya bisa itu. Yang suka ini ya, tinju-tinju itu. Atau yang martial art itu kan, setelah berantem mereka kemudian peluk-pelukan. Nah itu koleris, plekmatis tuh. Nah itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi tidak tunggal. Kebanyakan itu ada campuran-campurannya. Baik itu campurannya alamiah maupun campuran pelengkap atau campurannya tadi yang bersifat berlawanan. Tapi itu sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Wow. Oke. Nah buat teman-teman kita kasih applause sekali lagi, kasih like lagi untuk kakak ya kan, Kak Rashid, banyak sekali ilmu yang mungkin dapatkan ya untuk konten kali ini. Sekarang kita pengen tahu sebelum pertanyaan terakhir nih kakak udah menjelaskan tadi benefit dari kita mempelajari keempat personality ini. Baik. Apa sih untuk kehidupan keseharian deh mungkin, apalagi buat teman-teman yang kayaknya kan terlalu penting amat. Ini sangat penting banget sih. Saya lihat ya. Saya pura-pura aja nggak tahu nih gimana tuh kak. Apa sih benefitnya mungkin? Baik, ini menarik nih pertanyaan yang terakhir sebagai penutup. Apa sih manfaatnya kita mempelajari ini? Yang pertama, menurut saya kita bisa memahami diri kita. Betul. Kita karakternya yang mana sehingga kita bisa melihat saya ini loh kelebihannya di mana, kekurangan saya di mana. Kalau misalnya saya ini sanguinis, orangnya memang dia positif, dia kalau ada suasana dia bikin hidup, tapi orangnya pelupa, suka lalai dengan janjinya. Oh berarti kalau saya pelupa, mulai sekarang belajar untuk buat note, catatan-catatan. Kalau saya ini sukanya berjanji karena banyak ngomong, banyak janji, akhirnya latih untuk tidak banyak berjanji dulu deh sama orang lain. Karena nanti takut tidak bisa untuk menepati. Atau sebaliknya misalnya saya seorang plekmatis, saya ini positifnya memang baik hati.
Jadi teman yang sejati ini yang bisa dijadikan sahabat ini ya pragmatis. Cuman kekurangan dia apa? Sulit untuk memberikan keputusan. Ini pragmatis fatal. Dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam situasi yang mendesak harus mengambil keputusan. Pragmatis nggak bisa, parah dia. Nah itu ya diantaranya. Tidak perlu kita jelaskan satu-satu. Itu yang pertama, memahami diri kita. Yang kedua, untuk memahami orang lain. Kalau kita sudah paham diri kita juga bisa memahami orang lain itu mudah. Kalau ketemu dengan orang-orang yang koleris dan sanguinis, itu ceritakan dia sesuatu yang motivasi, yang inspirasi. Itu senang sekali dia menceritakan sesuatu yang besar. Kalau ketemu orang sanguinis banyak-banyak dipuji, senang sekali. Iya. Ketemu orang koleris yang keras tadi, yang tidak mau kalah dalam berdebat itu dibenarkan saja dia. Jadi kata dia apa ya sudah, kita terima saja. Nanti di belakang layar baru kita ngomong baik-baik. Karena kalau kita lawan dia akan menyerang 10 kali lipat. Itu bahaya dengan orang-orang koleris. Saya di setiap tempat kerjaan atau komunitas itu pasti ada orang koleris satu biasanya. Ini bahaya. Jadi ini kalau seorang pemimpin, kita seorang pemimpin tertinggi, koleris ini setidaknya kasih kedudukan memimpin di beberapa misalnya bagian direksi. Karena kalau dia tidak jadi pemimpin, dia bakal chaos, buat konflik dia. Bahaya nih orang-orang koleris. Kasih dia tempat, setidaknya itu membuat dia senang. Kalau enggak, kita juga sampai kena. Misalnya juga ketemu dengan orang melankolis. Nah, orang ini pendendam. Jangan bikin masalah sama dia. Dia akan ingat sampai mati. Dan kebanyakan ternyata pembunuh berdarah dingin itu melankolis loh ya. Karena dia diam-diam menghanyutkan. Nah itu ya, memahami orang lain, memahami diri kita, dan juga kita bisa memahami orang lain. Itu sangat penting. Pembunuh ini. Itu melankolis. Nah itu ya, kira-kira itu. Nice. Oke Kak. Makasih banget Kak untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Kalau pengen lebih lanjut mungkin bisa hubungi ke Instagram Kakak. Nanti kita kasih di deskripsi deh linknya. Bisa untuk konsultasi mungkin ya. Tapi tentunya Swadi juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kahfi Banjarmasin, Kahfi Banjarbaru, Kahfi Pusat di Jakarta juga, karena kita sama-sama walaupun lo gak ada mengenalkan tapi kita sama-sama satu sama-sama alumni lah. Sama-sama satu perguruan. Alumni lo belum? Oh belum alumni. Lu masih angkatan 5 Banjarmasin. Jadi kita satu perguruan lah, kelas perguruan mungkin. Kak Abrar juga terima kasih. Kamu kapan kita bawa kita ajak? Harus kita ajak. Ini mungkin videonya saya sengaja pakai baju Kahfi. Karena ilmunya ilmu Kahfi, bukan ilmu saya. Nanti kita share mungkin ke grup Kahfi juga. Sebenarnya kita pengen banyak belajar lagi Kak. Mungkin kita nanti bisa diundang di lain kali gitu. Makanya aku pengen juga, Kakak sudah belajar tentang ilmu hipnosis enggak? Belum. Oh belum. Oke, nanti Kakak kelarin dulu. Siapa tahu kita nanti bicara tentang perkawinan ya kan. Memahami laki-laki dan perempuan juga punya karakter masing-masing. Oh, ilmu personality penting banget ya. Tapi memahami laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dalam hubungan ada dong. Nanti kita bikin sesi itu lagi. Pokoknya konten berikutnya kita harus ketemu lagi. Ilmu banget untuk hari ini, daging banget ilmunya hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komentar, dan juga share. Dan juga jangan lupa kasih subscribe. Di sini Suadi Firdaus dan saya Muhammad Rashid. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.